kita semua. Nama saya Olivia Wulungan. Sekarang saya tinggal di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung. Saya mau katakan kepada saudara, selamat datang, selamat bergabung dengan channel YouTube Mahanaim. Saya terlalu percaya kalau kita pasti sama-sama diberkati. Jadi ikuti terus, jangan lewatkan, khususnya dalam program Open Mic. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saudara, saya rindu kita mempelajari kisah dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oh haleluya saudara, luar biasa firman Tuhan. Kita tahu bersama Abraham ini adalah bapa dari orang percaya, bapa dari segala orang beriman. Abraham ini disebut Alkitab sahabat Allah. Abraham ini disebut begitu saleh. Bahkan dalam perjanjian lama, Allah itu dikenal Abraham. Karena saudara, Abraham ini adalah tokoh Alkitab yang sudah Tuhan pakai begitu luar biasa. Kalau kita melihat kembali Kejadian pasal yang ke-12, pada mulanya ketika Abraham dipanggil Allah, di situ kita melihat kalau Allah telah menjanjikan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan hal itu telah digenapi. Luar biasa panggilan Tuhan lewat satu orang adalah buat kebaikan besar, dan panggilan yang sama tertuju bagi saudara dan saya. Amin. Kalau kita tanya siapa sih sebenarnya Abraham, Yosua 24 ayat 2, di situ dikatakan Abraham ini keturunan penyembah berhala, bapaknya penyembah Allah lain. Tapi kenapa Abraham yang dipilih? Ini menggambarkan saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Allah membuka kesempatan bagi siapapun tanpa memandang latar belakang. Ini kabar baik bagi saudara dan saya. Panggilan Allah bagi saudara dan saya pun sama, tidak memandang latar belakang, tidak memandang kesalahan. Allah sanggup membuat kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Lewat kita, seorang diri kita bersama dengan Allah membuat kebaikan yang hebat. Amin. Jadi bagi saudara yang sekarang mendengar pesan ini, berkatalah ya dan nikmati panggilan Tuhan itu yang luar biasa. Jika saudara sudah dalam perjalanan mengikuti Tuhan, semakin teguhlah, karena ini anugerah yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Dan kembali lagi dalam kisah Abraham. Abraham ini tidak hanya berhenti ketika dia sudah berkata ya. Kisahnya tidak selesai di situ. Bukan berarti dia berkata ya, terus semua berkat itu langsung tercurah. Tidak, saudara. Ada hal-hal yang harus dia lewati, perjalanan yang harus dia lalui, dan di situ Abraham harus lakukan bagiannya. Dia harus lakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kalau dia ini pengikut Tuhan. Dan hal yang sama harus saudara dan saya lakukan. Amin. Tidak hanya berhenti ketika kita maju saat altar call, kita menangis, serahkan hidup kepada Tuhan, tapi 1-2 tahun terhilang dari pelayanan, terhilang tidak lagi mengikuti Tuhan. Tidak hanya berhenti ketika kita dengar khotbah, hati ini sepertinya teriris-iris karena Tuhan berbicara, tapi beberapa bulan kemudian tidak lagi ibadah lagi. Tidak, saudara. Tapi kita harus melakukan sesuatu dalam perjalanan ini seperti yang Abraham lakukan, sehingga kita akan terus mengikuti Tuhan dan mencapai hal-hal hebat yang Tuhan sudah siapkan. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham dalam perjalanan imannya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 tadi, di situ dikatakan karena iman Abraham taat. Mau baca dari kiri atau dari kanan atau susun baca dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas, saudara yang diberkati Tuhan, tetap taat. Lakukanlah seperti yang difirmankan Tuhan. Abraham melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan suruh keluar dari rumahnya, saya percaya itu hal yang berat. Dia harus dipaksa untuk hidup berbeda. Tapi dia taat, saudara. Dia harus dipaksa keluar dari kebiasaannya. Dia sudah terbiasa dengan cara hidup dunia itu. Dia sudah terbiasa dengan cara hidup keluarganya yang menyembah berhala. Dia harus dipaksa keluar, hidup berbeda. Tapi dia tetap taat. Anak Tuhan, dengarkan. Kalau kita
bilang terhilang. Kenapa? Mungkin karena seiring berjalannya waktu, hidup di dunia, masuk banyak hal-hal dari dunia, mulai banyak pertimbangan, dan pertimbangan itu mulai berada di atas ketaatan. Saya percaya Abraham juga berpikir ketika dia mau keluar, untung ruginya, kan suka berpikir begitu. Kebanyakan pikirkan yang rugi, ini yang gak taat. Tapi saudara, saya mengatakan sekalipun banyak pertimbangan, ketaatan harus ada di atas segala. Amin. Ketaatan harus ada di atas segala pertimbangan-pertimbangan. Seperti yang dikatakan Abraham. Puji Tuhan. Yang saudara selanjutnya kita lihat, yang pertama ini Abraham. Yang kedua kita lihat ayat yang ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang sama. Ia diam seolah-olah di tanah asing, di tanah perjanjian. Terjemahan lain bilang Abraham ini seperti tamu, Abraham ini seperti menumpang, padahal itu sudah dijanjikan kepadanya. Apa yang dapat kita belajar? Yang kedua, sebagai anak Tuhan, harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk rendah hati. Jangan selalu menundukkan diri dengan Tuhan. Jangan selalu saudara juga menunggu Tuhan. Saya sudah bayar segini, gini. Kenapa saya bilang ini juga perlu rendah hati? Karena kalau kita menunggu Tuhan itu berarti kita rasa kita layak terima itu kan. Tuhan sudah lakukan hal yang lebih luar biasa. Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan kecewa? Karena mereka selalu katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah bayar harga begini begitu, dan mengharapkan timbal balik pada saya layak timbal balik. Itu kan anak Tuhan banyak kecewa. Jadi saudara dalam perjalanan iman belajarlah untuk rendah hati. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara hebat dalam tokoh-tokoh Alkitab, semuanya diproses, sabar, rendah hati, tunduk. Jadi kita juga harus belajar untuk rendah hati. Amin. Yang ketiga, saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Langsung saja poin yang ketiga. Kalau kita mau mengikuti Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah memberikan yang terbaik. Amin. Abraham ini memberikan yang terbaik, saudara. Anak yang paling dia kasihi, anak yang didapat dengan susah payah, anak mujizat. Tuhan minta dia persembahkan. Begitu besar dia mengasihi Ishak, tapi di atasnya dia masih lebih mengasihi Allah. Amin, saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang paling menarik, saudara, kadangkala yang terbaik ini seperti Ishak, sesuatu yang sudah kita dapatkan dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Sesuatu yang sudah kita rasa itu harusnya sudah jadi janji Tuhan bagi kita. Kalau seandainya yang terbaik itu masalah uang atau kedudukan, nama atau apapun lah yang di belakang sebelum kita kenal Tuhan, kan sangat gampang kita bilang saya melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Semuanya aku anggap sama, itu akan sangat gampang. Tapi bagaimana jika yang terbaik itu kita tidak duga-duga adalah sesuatu yang sudah kita raih dengan susah payah di dalam Tuhan? Masihkah kita melakukan yang terbaik dalam Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak bisa kita berikan kepada Tuhan? Pertanyaannya di situ. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, berikan yang terbaik seperti Abraham. Karena kita harus selalu mengasihi Tuhan dari segala bentuk berkatnya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Dan sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya sehingga Abraham ini bisa lakukan ketiga hal itu. Dia taat, dia rendah hati, dia rela berikan yang terbaik. Karena kalau kita lihat ayat yang ke-19, ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun yang di antara orang mati. Dan seterusnya ayat yang ke-10, dia bilang ia menanti-nantikan kota yang berdasar yang direncanakan Allah. Dan ayat-ayat ini selalu dimulai dengan iman. Karena iman, saudara, kalau kita tidak beriman, kita tidak mengenal Allah. Jadi yang paling penting dalam perjalanan ini adalah bangun diri kita untuk terus mengenal Allah. Abraham, saya percaya, tidak langsung kenal Allah pada saat dia keluar dari rumahnya seperti ketika dia kenal Allah waktu dia mau persembahkan Ishak. Enggak. Tapi dalam perjalanan itu mengubah banyak pandangan